Nama saya Ahmad ini dengan NIM 2445 4124. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi adalah tahap demi tahap sekuensial reaksi elementer sehingga terjadi perubahan kimia menyeluruh. Contohnya dari perubahan fase ini, 2 molekul natrium oksida tambah 2 molekul hidrogen sama hidrogen oksida plus natrium plus hidrogen. Kemudian kita akan membahas ke reaksi selanjutnya, yaitu laju reaksi. Saya akan memberikan sebuah contoh soal. Sebanyak 22,2 gram CaCl dilarutkan di dalam 4 liter air. Kualitas CaCl tersebut adalah air Ca-nya 40 dan air D-nya 35,5. Pembahasannya pertama diketahui N sama dengan 22/2 gram. Kemudian volume 4 liter air. Ditanya M-nya. Jawab. Mula-mula harus kita cari banyaknya molekul CaCl dengan rumus N sama dengan M/ml sama dengan M/AR Ca tambah. Di sini saya akan memberikan contoh kedua.
dalam suatu bencana yang volumenya 8 liter. Reaksi penguraian tersebut berlangsung selama 16 menit. Jika mol awal SO3 64 mol, maka laju penguraian SO2-nya adalah di sini kita akan masuk pembahasan. Diketahui volume air adalah 8 liter dan mol awal adalah 64 mol. Maka dan waktunya di kita ini sekitar 16 menit. Maka rumuslah 16 menit. Mari kita langsung dengan rumus M sama N per V atau jumlah mol awal per volume sama dengan kita dapati 64 per 8 dan jawabannya adalah 8 mol. Di sini kita akan mencari yang kedua adalah di soal tulis bahwa SO3 terurai secara sempurna. Ya, terurai secara sempurna. Artinya semua SO3 berubah menjadi SO2 dan oksigen. Dengan demikian M sama dengan delta M. Ini jadi maka karena dia terurai secara sempurna maka jadilah hal ini. Selanjutnya tentukan laju reaksi dengan persamaan berikut. Laju reaksinya adalah volume sama delta M per delta T. Maka didapati 8 per 16. 8 per 16. Maka didapatilah jumlah 0,5 mol per menit. Mungkin cukup sekian dari saya. Boleh bisa memaaf. Terima kasih. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Rana Pratama Parimba dengan NIM 2405541125. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kinetika kimia, yaitu suhu. Yang perlu kita ketahui, suhu adalah bentuk energi yang dapat diserap oleh masing-masing molekul bereaksi. Ketika suhu zat-zat yang akan bereaksi ditingkatkan, maka energi partikel akan semakin besar. Energi ini digunakan oleh molekul-molekul bereaksi untuk bergerak lebih cepat. Jadi, adanya kenaikan suhu akan mengakibatkan gerakan molekul bereaksi menjadi lebih cepat. Nah, itu pengertian suhu. Nah, di sini suhu ada juga suhu temperatur. Hal ini juga berlaku pada molekul bereaksi. Peningkatan suhu akan mengakibatkan energi kinetika partikel meningkat. Akibatnya pergerakan molekul akan semakin cepat. Gerakan molekul yang semakin cepat juga akan meningkatkan jumlah tumbukan yang terjadi antar partikel. Jika terjadi tumbukan, maka energi tumbukan akan cukup besar untuk memungkinkan terjadinya reaksi antara kedua molekul. Artinya, tumbukan efektif akan semakin banyak terjadi. Hal ini tentu akan mengakibatkan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, di sini saya akan memberikan rumus pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yaitu yang perlu kita ketahui, pada umumnya setiap kenaikan suhu 100 Celcius maka laju reaksi akan menjadi dua kali lebih cepat. Dan dengan menggunakan hubungan ini, jika laju awal reaksi pada suhu tertentu diketahui, maka kita dapat meramalkan berapa besar laju reaksi lainnya jika suhu ditingkatkan. Nah, ini adalah rumusnya. Itu V2 sama dengan V1 dikali volume N delta T per 10. Nah, adapun jika yang diketahui adalah waktu tempuh reaksi, kita dapat menggunakan rumus yaitu T2 sama dengan T1 dikali dengan 1 per N balas kurung pangkat delta T per 10. Untuk soal itu suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat daripada semula setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi berlangsung 3 menit. Pada suhu 9 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung berapa menit? Nah, penyelesaiannya pertama yang harus diingat bahwa suhu akan mempercepat laju reaksi cepat, maka waktu tempuh reaksi akan semakin sedikit. Diketahui
diketahui tadi yaitu N-nya sama dengan 3, T1 sama dengan 30, T1 sama dengan 30, T2 sama dengan 90, delta T-nya sama dengan yaitu 90 dikurang dengan 30 yaitu sama dengan 60. T1 nya sini 3 menit, T2 nya itu yang ditanyakan. Nah, untuk mencari jawabannya rumus yang digunakan yaitu T2 sama dengan T1 dikali dengan 1 per N delta T per 10. Nah, kita lanjut sama dengan diketahui delta T1 nya tadi itu 3 menit, jadi 3 dikali 1 per diketahui N nya tadi itu 3. Nah, 3 delta T nya tadi diketahui itu 60 di per, mengapa 20 di sini? Karena dari contoh soal yang tadi yaitu setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, makanya kita gunakan 20. Nah, lanjut sama dengan 3 dikali dengan 1 per 3. Ini hasil dari 60 dibagi 20 itu 3, makanya sini 3. Nah, lanjut 3 dikali dengan 1 per 3 pangkat 3. Nah, hasil dari 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi sama dengan 3 dikali 1 per 27. Nah, lanjut itu sama dengan diketahui hasil dari 3 dikali dengan 1/7 yaitu 1 per 9 menit. Nah, jadi hasil dari suatu reaksi berlangsung 30 lebih cepat dari semula setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius reaksi berlangsung 3 menit, pada suhu 90 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama, nah ini hasilnya itu 1 per 9 menit. Nah, sekian dari penjelasan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daviananta Poetra dengan NIM 24055411139. Di sini saya akan memberikan contoh soal dari suhu atau temperatur. Di sini kita disuruh untuk mencari V2-nya.
Jadi penyelesaiannya adalah P2 sama dengan P1 dikali N pangkat delta T per 10. Selanjutnya itu ada 4. P1 nya ini kita dapat dari mana? Dari sini ya. Selanjutnya itu 4 kali 10 pangkat min 4 dikali N nya itu 2 dikali 2 delta T nya itu 60 min 30, hasilnya itu 30. Delta T per 10 jadi 30 per 10. Nah, langsung aja ke penyelesaiannya. 4 kali 10 min 4 dikali 2 pangkat 3. Kenapa bisa pangkat 3? Ini karena 30 dibagi 10 pangkat 3. Kita turunin aja terus. 4 kali 10 pangkat min 4 dikali 8. Dan kenapa hasilnya di sini bisa jadi 8? Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Oke, setelah itu langsung aja kita turunin. Nah, di sini 32, yang pada 32-nya ini dari mana? Karena 8 ini langsung dibawa ke depan. 8 kali 4 sama dengan 32. Dan ini masih bisa disederhanain lagi menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Dan ini semuanya sudah habis terbagi. Nah, oke. Sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang ini ya teman-teman, kita akan menjelaskan tentang katalis ya. Katalis, apa sih itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Laju reaksi katalis terjadi di permukaan luas pada fluida padat sehingga diterapkan pada material padat yang berpori. Katalis tidak berperan sebagai reaksi kimia maupun produk. Tetapi katalis yang umum digunakan ialah ion logam dengan metode impregnasi untuk menghasilkan valensi nol dan situs-situs asam selama proses reduksinya. Setelah itu, peran katalis adalah meningkatkan unjuk kerja katalitik material padat. Oke. Selanjutnya itu ada molaritas. Apa sih itu molaritas? Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut setiap satuan volume zat terlarut. Hubungannya dengan laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat juga suatu reaksi itu akan berlangsung. Dengan demikian, pada molaritas yang rendah, suatu reaksi akan berjalan lebih lambat daripada molaritas yang tinggi. Oke, selanjutnya itu konsentrasi. Apa sih itu? Sebentar, saya hapus dulu. Oke, apa sih itu konsentrasi? Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya konsentrasi maka naik pula kecepatan reaksinya, yang artinya semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian kemungkinan bertumbuh akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi pun akan meningkat. Setelah itu semakin tinggi konsentrasi semakin cepat pula laju reaksinya. Dan ini ada grafik laju reaksi.
sini ada penjelasannya itu ini. Jika konsentrasi reaktan itu yang A. Jika konsentrasi reaktan dalam sistem ditingkatkan, kesetimbangan akan cenderung bergeser ke arah produk untuk mengimbangi peningkatan konsentrasi. Dan sebaliknya, jika konsentrasi produk ditingkatkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih.